Kabupaten Bombana memiliki luas wilayah 3.316,16 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 161.466 jiwa. Data tahun 2023. Daerah ini terbagi menjadi 22 wilayah kecamatan dan 22 kelurahan serta 121 desa yang membutuhkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Dedikasi dan kegigihan pimpinan dinas atau organisasi perangkat daerah telah membuktikan kemajuan yang konstruktif dan patut diacungkan jempol sebagai dinas yang selalu memastikan kehadirannya berada di tengah masyarakat khususnya dalam hal pelayanan. Data kependudukan seperti kartu tanda penduduk, akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak, surat pindah penduduk, dan lainnya. Dalam rangka penerapan budaya kerja ASN berakhlak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana melaksanakan komitmen bersama mewujudkan budaya kerja berakhlak. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan melalui penandatanganan komitmen oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staf, dan P3K, sekaligus penyerahan buku panduan ASN berakhlak dan penyematan PIN ASN berakhlak serta pemasangan stiker berakhlak pada kendaraan dinas ASN. Sepanjang proses perjalanannya, dalam memberikan layanan, seluruh staf lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana selalu memastikan dirinya dalam tegak lurus bersama zona integritas sebagai abdi negara. Sematan OPD berprestasi dalam pelayanan pantas diganjar piagam penghargaan sebagai pelayanan terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara belum lama ini oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Profesor Zudan Arif Fakhrullah. Komitmen dengan budaya kerja ASN berakhlak, OPD ini terus berinovasi dan konsisten dalam penerapannya. Selengkapnya kita ikuti dialog podcast berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pena. Berjumpa lagi dengan saya Supedi Hadirkan. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, Bapak Firdaus SPD MM. Apa kabar Pak Firdaus? Alhamdulillah baik Pak. Gimana ini Bombana ini suasananya? Dulu kabarnya Bombana ini penuh dengan emas ya. Atau sekarang Pak Firdaus sudah jadi emas ya. Firdaus, ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Baik Pak, ini Kembar Bombana alhamdulillah sampai sekarang ini masih dalam keadaan baik-baik. Ya, Bapak sudah lama ya memimpin di Disduk Capil ini? Alhamdulillah Pak, sudah sejak tahun 2018. Wah, jadi, lama juga. 18, 19, 20, 21. Wih, ya sudah tahun biasa. menjelang 7 tahun. Menjelang 7 tahun. 7 tahun. Iya. Apa saja yang sudah dilakukan selama ini di Dinas Kependudukan dalam rangka pelayanan? Alhamdulillah Pak, selama ini sejak saya memimpin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, Bombana itu kan terdiri dari ada kepulauan dalam Kabaina, ada zona di Poleang. Jadi saya melihat situasi dan kondisi di Kabupaten Bombana itu memang agak berjauhan. Artinya dalam hal ini untuk mendapatkan dokumen kependudukan itu masyarakat dia ke ibu kota, dari Poleang ke Rumbia, dari Kabaina, apalagi dari Kabaina ke Rumbia itu memakai waktu naik kapal. Ya. Jadi di situ saya berpikir bahwa saya lihat juga di peraturan tentang administrasi kependudukan itu bahwa bisa membentuk UPTD. UPTD dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Maksudnya UPTD per kecamatan atau khusus untuk di daerah seperti Kabaina saja? Sebenarnya bisa per kecamatan, bisa. Tergantung dari kemampuan daerah. Tapi alhamdulillah pada waktu itu saya berpikir saya ingin membentuk UPTD minimal 2 di Poleang, zona Poleang, dan minimal 2 di Kabaina. 2 di Kabaina. Dan alhamdulillah selama ini baru 1 tercapai UPTD di Poleang, yaitu daerah Poleang, Kecamatan Poleang. Kemudian 1 di Kecamatan Kabaina. Dengan hanya terbentuknya UPTD ini di Kecamatan Poleang, jadi orang Poleang tidak lagi susah-susah ke kabupaten. Ke kabupaten. Dia bisa
berurusan administrasi kependudukannya di Poliang. Itu sudah bisa cetak KTP juga kan? Iya, sudah bisa cetak KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, sama dengan di ibu kota. Sama dengan di ibu kota. Ya. Nah, ini salah di Kemenak juga begitu, Pak. Jadi ini merupakan suatu langkah saya sejak jadi pemimpin bahwa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan membentuk UPTD, yaitu baru 2 terbentuk, yaitu UPTD atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil pada Kecamatan Poliang dan unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil pada Kecamatan Kabaena. Nah, alhamdulillah sudah terbentuk 2 di masing-masing zona, dan saya ingin lagi sebenarnya mengusulkan kepada daerah, ingin lagi membentuk di Kecamatan Poliang Timur dan di Kabaena Timur. Maksudnya ada per kecamatan juga? Iya, artinya kalau sudah ada terbentuk masing-masing 2 UPTD di zona Poliang dan 2 UPTD di zona Kabaena, alhamdulillah kalau sudah mudah direspon di 2005 ini dan perbuknya sudah ada, tinggal kita pertahankan di tahun 2005 nanti untuk dibentuk UPTD itu. Berarti sekaligus sudah menjadi target ya, bahwa 2025 itu per kecamatan khusus untuk wilayah-wilayah tertentu sudah harus ada gitu. Ya, begitu targetnya, Pak. Tetapi ataukah semua kecamatan memang harus ada begitu? Sebenarnya tidak ada sebenarnya merupakan keharusan bahwa harus artinya per kecamatan. Akan tetapi saya melihat bahwa kalau di zona Poliang itu kalau sudah ada 2 UPTD mewakili Poliang dan pemekarannya, dan Kecamatan Poliang Timur dan pemekarannya, insya Allah sudah terwakili, sudah mendekatkan pelayanan. Makin dekat kepada masyarakat pelayanan itu makin bagus. Makin bagus, Pak. Betul, itu menjadi kebutuhan. Kebutuhan. Dan ya, gimana? Dan alhamdulillah sejak adanya UPTD yang kita ciptakan di Kecamatan Poliang itu, betul-betul masyarakat sangat senang menerima ini, Pak. Karena yang tadinya mau ngurus KTP orang rumahnya Poliang atau dari Buat Pinang, Palimai atau Poliang Barat, selama ini ke Kasipute atau di Bombana, sekarang tidak lagi. Tinggal dia mengurus di situ di Buat Pinang. Itu cukup di Buat Pinang saja. Pinang saja. Lagi ke Kasipute. Ya. Sebenarnya apa yang menjadi misi Bapak ini? Sudah lama memimpin, sekian tahun memimpin di Dinas Catatan Sipil ini dan tidak pindah-pindah kemana. Misi apa Bapak? Apa itu menjadi harapan, tujuan Bapak sebenarnya? Target Bapak ini apa? Melaksanakan pelayanan itu adalah misinya itu bagaimana masyarakat ini mendapatkan administrasi kependudukan tanpa kecuali dengan mudah. Itu kan haknya masyarakat. Ya, betul. Oke, haknya masyarakat karena kita pelayannya ya. Pelayannya. Baik, Pak Kades. Saat ini kan ada keinginan Kemenpan RB untuk menunjukkan semacam integritas kerja dari ASN, integritas dari semua lingkup kepemerintahan kabupaten dan kota, mungkin termasuk Bombana. Bagaimana perilaku, budaya, akhlak dalam menjalankan tugas dan fungsi Bapak selama ini di sana? Alhamdulillah, Pak. Di kami di sini di di Kabupaten Bombana, khususnya Dusun Capil, tentang budaya berakhlak atau kinerja berakhlak ASN sudah kami terapkan selama ini. Artinya sudah berorientasi kepada pelayanan publik, apa yang dikatakan pelayanan prima atau pelayanan terbaik. Artinya berakhlak itu sebenarnya akronim daripada pelayanan prima sebenarnya itu, Pak. Pelayanan prima. Di situ ada istilahnya secara akuntabel, secara loyal, kemudian secara adaptif, kompeten, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dirangkum menjadi pelayanan prima atau pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sudah masuk yang kategori sapa, senyum. Itu, Pak, sudah masuk semua itu. Akan tetapi sebenarnya intinya pelayanan prima itu bisa tercapai apabila ada 3 unsur. Ada 3 unsur yang kita terapkan atau dimiliki. Yang pertama adalah kekuatan daripada organisasi atau instansi.
Artinya dalam hal ini organisasi ini memang perlu dukungan dari pemerintah, apakah itu daripada sarana dan prasarananya, apakah pengembangan SDM-nya. Karena meskipun bagaimana, kalau kita punya instansi itu atau organisasi tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana, Pak, itu sudah mustahil kita bisa bekerja dengan baik, memberikan pelayanan dengan baik, dengan cepat. Nah, itu. Jadi harus didukung dengan instansi yang bersangkutan. Kemudian juga yang kedua adalah sebagai pengguna layanan, seperti masyarakat, seperti stakeholder dan privat itu. Itu artinya pengguna layanan di sini harus juga ada kesadaran, Artinya bahwa dokumen kependudukan ini, contohnya seperti KTP, kartu keluarga dan lain-lain, itu sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik. Harus ada kesadaran masyarakat. Nah, karena jujur Pak, selama ini kami banyak dapatkan kepada masyarakat sudah mau melahirkan belum punya KTP. Belum punya kartu keluarga, Pak. Dia sudah mau melahirkan. Artinya sudah mau melahirkan di rumah sakit. Di pihak rumah sakit itu tidak langsung memproses ini mengenai kelahirannya, karena yang bersangkutan belum punya KTP. Ini bagaimana mendapatkan BPJS kalau belum ada betul, KTP? Pak. Itu tadi saya bilang harus ada kesadaran juga masyarakat tentang hal itu, bahwa di saat kita berumur 17 tahun itu sudah harus kita memiliki KTP. Sudah harus punya KTP. Nah, jangan nanti sudah seperti tadi melahirkan rumah sakit kenakan KTP-nya belum ada, padahal ini sudah mau melahirkan. Belum lagi anaknya nanti butuh. Iya, betul, Pak. Khusus catatan sipil, akte kelahiran. Dan itu selalu kita dapatkan. Masih sering didapatkan itu. Kadang-kala keluarganya datang atau orang tuanya, Pak, anak saya sudah mau melahirkan rumah sakit tapi ini belum ada kartu keluarganya, Pak. Jadi, kita juga baru kita minta lagi, minta dia punya akte perkawinannya, baru kita buatkan kartu keluarga. Kadang-kala kita pergi lagi foto di rumah sakit itu, Pak. Itu sakit, karena pihak rumah sakit tidak mau layani, meski mau melahirkan, Pak. Sampai seperti itu ya, Pak, betul. Bapak mau membantu masyarakat. Sering, Pak, itu kita pergi rumah sakit, foto orang. Kadang-kala orang sakit, di pihak rumah sakit itu tidak mau layani proses pengobatannya karena KTP-nya tidak ada. Artinya di rumah sakit juga kita tidak salahkan. Jadi sering kami itu dapatkan, Pak, kita bawa teman-teman berfoto di rumah sakit, foto KTP-nya. Nah, baru pihak rumah sakit mau melayani, mengobati. Nah, ini tadi terkait daripada pengguna layanan, harus ada kesadaran. Nah, tetapi dalam hal ini di samping juga itu kami sering jemput bola, Pak. Bagaimana jemput bolanya? Jemput bolanya itu kami bawa personil datang ke kecamatan, menyurat ke camat, menyurat ke Pak Lurah, Pak Desa, supaya mengumpul masyarakatnya, kita pergi foto KTP elektroniknya, KTP-nya. Nah, di situ juga ada pelayanan kartu keluarga, akte kelahiran. Kita ke Poleang, ke Kabaina. Nah, karena tadi itu mempercepat pelayanan karena belum semua masyarakat mempunyai kesadaran. Jadi harus ada gerakan untuk menyadarkan. Nah, kemudian yang ketiga, Pak, yaitu tadi sebenarnya katakan pelayanan terbaik secara prima, bahwa kepuasan masyarakat. Kepuasan itu harus juga kita terapkan itu. Bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan kepuasan di dalam pelayanannya. Itu kepuasan. Ukuran dari masyarakat puas ini yang menjadi pertanyaan, bahwa siapa berapa gitu. Gimana? Kalau tentang kepuasan masyarakat, Pak, memang selalu kita ada timbal balik di masyarakat, ada istilahnya survei kepuasan masyarakat. Memang di situ ada kotak kita simpan, sampai di mana masyarakat menanggapi pelayanan kami. Ada kotak saran, Pak. Dan kotak saran itu selalu kita olah. Apa kekurangan kita harus benahi. Jadi masyarakat kita berikan kesempatan untuk memberikan masukan ke kita seperti apa kekurangan di dalam menerima pelayanan mereka. Kalau sudah melihat dari perjalanan Bapak memberikan pelayanan,
adakah semacam kiat-kiat teknologi mungkin atau semacam inovasi tersendiri dari Disdukcapil dalam rangka penjemputan bola melayani masyarakat? Kan sekarang ini zamannya kan sudah mulai online, sedikit-sedikit by WA, sedikit-sedikit kirim data WA, gitu ya, WhatsApp dan semuanya mulai media sosial. Ada kiat-kiat yang khusus nggak terkait dengan pelayanan Bapak di sana? Ada Pak. Memang sekarang ini kita usahakan pelayanan online. Artinya masyarakat itu bisa kita layani meskipun tidak ke kantor. Jadi ada website kantor kita. Oh, ada website. Ada website di kantor. Masyarakat tinggal buka di website. Kemudian istilahnya di situ melihat tentang persyaratan bikin KK, akte kelahiran. Tinggal istilahnya ada juga nomor kontak person WA kantor yang bisa dihubungi untuk mengirim data-data mereka. Di samping hal itu tetap juga kita melakukan pelayanan offline. Ya, karena masyarakat itu tidak semua bisa tentang belum melek IT ya. Ya. Betul Pak. Tetapi ada juga yang masyarakat yang buka website kita tentang, kan di website itu ada tertulis Pak kita punya email, bisa mengirim. Kemudian nomor kontak person teman-teman yang bisa dihubungi. Dan itu ada juga masyarakat yang kita anukan itu seperti pelayanan seperti itu. Jadi nanti mereka sudah tercetak dokumennya baru datang diambil. Oh gitu. Atau bisa juga kita kirimkan lewat emailnya, nanti dia sendiri yang cetak. Kalau di Bombana itu Pak kan penduduknya itu 163.000 sekian. Itu. Jadi istilahnya kalau istilahnya kinerja kita itu kan memang ada target Pak. Ada target umpamanya tahun 2024 ini ada target umpamanya pencapaian KTP, ada target pencapaian akte kelahiran, ada target IKD, ada target. IKD maksudnya apa? IKD itu Pak identitas kependudukan digital. Semuanya itu Pak istilahnya kita diwajibkan target itu harus kita capai minimal 98%. Ini ada yang khusus kayaknya dari KTP biasa menuju ke IKD itu ya Pak, KTP elektronik ya. Selama ini kan KTP biasa saja yang biasa ada di dompet gitu kan. Akhir ini kami diarahkan untuk membuat KTP yang berbasis digital gitu, elektronik gitu. Itu gimana itu? Ini Pak, betul Pak. Sekarang ini ada lagi identitas kependudukan digital. Artinya dalam hal ini IKD namanya Pak. IKD. Ya? Jadi IKD ini adalah merupakan suatu inovasi baru yang dilakukan oleh Dirjen Kependudukan dalam sipil Kementerian Dalam Negeri, bahwa apabila kita sudah memiliki IKD, maka dokumen kependudukan kita itu sudah ada di HP kita. Itu dia ya. Jadi tidak perlu kita bawa fisiknya. Ya, betul. Kita tinggal di tapi kita istilahnya untuk mendapatkan IKD itu kita harus download di Play Store, ada itu petunjuknya datang ke Capil. Kita itu. Kemudian di situ kalau sudah kita punya aplikasi IKD namanya itu, maka kalau kita mau lihat kartu keluarga kita tinggal buka Pak di HP kita. Tinggal buka lagi di situ ya. Kita buka di aplikasi itu, kita mau buka lihat KTP-nya kita, langsung ada di HP kita Pak. Dan itu tidak bisa di screenshot, itu tidak bisa Pak. Langsung ada masuk di link khusus. Link khusus Pak di aplikasi itu. Jadi suatu saat umpamanya kita lupa KTP-nya kita secara fisik, dibuka saja di HP-nya kita. Ada itu. Kita mau buat kita mau lihat kartu keluarga kita, kita buka. Ada datanya semua. Ada datanya semua situ Pak. Itu nama IKD. Identitas kependudukan digital. Lagi-lagi ke persoalan melek teknologinya. Iya ya. Tapi mungkin baru sebagian masyarakat yang sadari Pak. Sering kita juga sosialisasikan tentang IKD itu. Yang kami lakukan kemarin itu kepada semua OPD di Bombana itu sudah hampir semua kita datangi untuk melakukan aktivasi IKD. Jadi di Bombana itu Pak, khususnya pegawai negerinya itu akhirnya sudah dikata sudah sebagian besar memiliki IKD. Karena kita datangi di setiap kantor itu. Luar biasa. Pak Kadis, ini kan terkait masih pelayanan. Dan tentunya sebagai pelayan yang baik terhadap masyarakat, tidak memberikan beban terhadap masyarakat. Ketika terjadi keluhan dari masyarakat,
saya ini mau bikin KTP, saya harus siapkan uang, saya harus bayar sekian. Saya mau bikin akte kelahiran, saya harus siapkan uang. Lompat jendela biar cepat jadi mungkin, atau biar cepat dicetak mungkin, saya harus bayar sekian. Ada nggak yang seperti itu, oknum-oknum? Kalau di Capil Pak, alhamdulillah selama ini tentang apa namanya pungli lah, pungli itu Kategori pungli lah itu. kategori pungli Iya. untuk pencetakan dokumen kependudukan itu memang kami selalu adakan pengawasan apa namanya melekat kepada teman-teman. Kami selalu melakukan pemahaman kepada mereka bahwa dalam aturan undang-undang administrasi kependudukan itu tentang pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan itu tidak dipungut biaya. Itu. Jadi alhamdulillah selama ini Pak di Capil itu nggak pernah ada teman-teman mau berani untuk berpikir begitu. Karena ini kan bagian dari budaya akhlak. Budaya akhlak, betul, budaya akhlak, nggak bisa. Artinya alhamdulillah selama ini Pak kami di Kabupaten Bombana khususnya di Dinas Kependudukan itu sadar itu hal itu. Karena setiap apa namanya kami selalu tak putus-putus juga memberikan himbauan kepada masyarakat, pada teman-teman di Capil bahwa kantor kita ini harus kita jaga bersama tentang apa namanya aturan-aturan yang ada, terutama pelayanan. Jangan sekali-sekali kita memungut biaya kepada masyarakat tentang pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan. Karena itu sangat melanggar kita punya peraturan dalam pelayanan, tidak boleh sama sekali. Masalahnya ketika terjadi itu maka budaya akhlak sudah tidak ada Sudah lagi. tidak ada lagi. Oke, Pak Kadis, apa yang menjadi harapannya kita terkait dengan sudah berapa tahun lama juga Bapak memimpin ini di Capil Bombana. Iya. Harapan Bapak dan pesan terhadap publik khususnya masyarakat Bombana. Terima kasih Pak. Harapan saya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Aplikasi Kabupaten Bombana kepada masyarakat bahwa marilah kita sadar tentang administrasi kependudukan, karena administrasi kependudukan itu sangat bermanfaat kepada kehidupan kita. Artinya dalam pelayanan publik itu selalu menggunakan dokumen kependudukan. Kita mau ke rumah sakit, kita menggunakan administrasi kependudukan. Kita mau istilahnya urus SIM, kita menggunakan administrasi kependudukan. Anak-anak kita mau sekolah, administrasi kependudukan. Kita mau naik haji, administrasi kependudukan. Di semuanya pelayanan publik itu menggunakan administrasi kependudukan. Mau ada bantuan-bantuan sosial dari pemerintah, tanpa ada administrasi kependudukan, ya meskipun barangkali masyarakatnya kurang mampu, layak diberikan bantuan kepada mereka dari pemerintah, tapi tidak mempunyai administrasi kependudukan, akhirnya terlewati. Jadi harapan saya kepada masyarakat, datanglah di Capil untuk mengurus administrasi kependudukan. Kemudian kalau memang kami datang menjemput bola ke lapangan, tolonglah datang ke kami untuk kita komunikasi, kita datang, kita layani dengan baik. Jangan ditahan-tahan. Seperti tadi saya ceritakan Pak, nanti sudah melahirkan, belum ada KTP-nya, belum ada kakaknya. Padahal seharusnya itu kalau sudah menikah, sudah harus mengurus kartu keluarga. Artinya kalau orang sudah menikah, cepat-cepat urus kartu keluarga. Harus pisah dengan orang tuanya. Ini sudah melahirkan, masih nebeng sama orang tuanya, kakaknya. Kemudian yang kedua Pak, harapan saya kepada pemerintah dalam hal ini, pemerintah bahwa pimpinan Capil ini adalah merupakan pelayanan publik kebutuhan masyarakat. Itu yang saya ingin untuk lakukan ke depan, yaitu mudah-mudahan pemerintah atau pimpinan merespon dalam pembentukan UPTD lagi, atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kecamatan Polian Timur dan Kabayan Timur. Insya Allah 2024 melalui terrealisasi agar masyarakat lebih mudah lagi mengurus dari Kecamatan Polian Timur pemekarannya dan Kecamatan Kabayan Timur pemekarannya, agar tidak lagi capek-capek ke Bombana.
Itu Pak. Iya, mudah-mudahan ini bisa didengar juga oleh anggota DPR Kabupaten Bombana. Betul Pak. Supaya bisa pada saat penganggaran 2025 bisa Amin, bisa amin, dipermudah. amin, amin Pak. Amin. Baik, Pak Kadis, terima kasih banyak kebersamaannya dan Sama-sama, kita Pak. akan sambung komunikasi silaturahmi kita kembali nanti. Dan ini memang kita khusus lebih kepada budaya akhlak, Budaya akhlak, betul, integritas Pak. kita. Dan sahabat, apapun adanya, siapapun Anda, dimanapun kita, sebaiknya pastikan bahwa kita telah memiliki administrasi tercatat di Dinas Catatan Sipil atau di pemerintah kabupaten kota di mana Anda tempat berada. Khusus di Kabupaten Bombana, silahkan berkunjung ke Dinas Catatan Sipil dan kemudian beberapa UPTD yang sudah disiapkan. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.